Shalom shalom saudara, selamat pagi menjelang subuh saudara. Pada pagi hari ini mari kita belajar bersama One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa, haleluya. Selamat berjumpa lagi. Sudah 3 hari ini saya tidak upload video ya, karena memang belum dapat hikmat dari Tuhan yang harus saya sampaikan. Nah, pada saat pagi ini berjalannya waktu ya, Tuhan, saya ketemu di dalam pekerjaan saya, di dalam wedangan ini ketemu karakter-karakter orang yang sangat beragam sekali dan sangat berbeda sekali, dan sangat membuat keimanan saya semakin harus bertumbuh dengan kesabaran penuh yang dari tuntunan Roh Kudus, saudara. Kalau tidak dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan bisa jatuh ya, dalam Galatia 5 ayat 19. Tetapi karena Roh Kudus, jadi kita bisa kuat seperti Zakaria 4 ayat 6 yang mengatakan itu. Jadi oleh kuat kuasa Roh Kudus lah kita bisa mengalahkan kuasa si jahat atau bapa pendusta yang ingin menguasai kehidupan kita supaya kita jatuh dalam dosa dan kita lepas dari terang Allah, yaitu tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, terhadap anak saya juga, terhadap semua orang-orang, mungkin dari perkataan saya banyak yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, dan saya yakin dan percaya dalam setiap manusia pertumbuhan iman rohani itu ada proses yang dari Tuhan ya. Nah, Tuhan mengajarkan saya di session ini, yaitu berbicara masalah 2 sisi, yaitu dengan kata-kata lidah ini, saudara ya. Lidah itu bisa menghancurkan dunia hanya karena perkataan ya. Nah, di sini Tuhan mengatakan, nanti saya tulis saja ayatnya ya, di Yakobus 3 ayat 9 kalau tidak salah. Jadi dengan lidah kita dapat memuji Tuhan, tapi dengan lidah pula kita bisa menghinakan ciptaan yang serupa dengan Allah. Kita itu sering menghina atau merendahkan orang lain ya dengan lidah kita ya, padahal Tuhan tidak inginkan itu gitu loh. Padahal kita sering mengatakan Tuhan itu maha besar, Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia, tetapi dengan mengatakan pula kepada sesama hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk ya, ternyata kata Tuhan itu enggak boleh, saudara ya. Itu termasuk di dalam Galatia 5 ayat 19. Jadi tidak boleh sebetulnya. Jadi banyak kesalahan-kesalahan saya yang sudah saya lakukan, sebetulnya Tuhan sudah ingatkan, saudara. Roh Kudus sudah ingatkan saya bahwa Bambang, dalam segala hal itu kan di dalam 9 pribadi Roh Allah, Galatia 5 ayat 22 sampai 24 itu kan dikatakan adalah penguasaan diri. Dan penguasaan diri itu harus, kata Tuhan, lebih baik kamu berdiam diri dan dengarkan saja. Dan kalau mereka itu memang perkataannya positif ya kita terima, kalau negatif kita doakan. Nah, itu ternyata jalan keluarnya simpel, saudara. Untuk mengatasi masalah itu cukup berdiam diri dan kita terima apa yang ia katakan, dan kita berdoa syafaat untuk mereka. Kalau mereka berkata-kata negatif dan belum berkenan di hadapan Tuhan, ya kita bawa bahwa mereka itu orang-orang yang sakit, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, ini yang penting, saudara, bagi saya yang masih lemah. Kadang saya itu tidak bisa mengontrol perkataan dan emosi. Nah, itu ternyata di dalam setiap kehidupan saya, penguasaan diri itu masih belum tercontreng, saudara. Nah, ini yang Tuhan ajarkan kali ini, dan saya sudah mulai berapa hari ini menyadari bahwa itu yang harus saya lakukan. Ini yang kelemahan saya, dan Tuhan ingin memperbarui kelemahan saya ini, yaitu untuk menguasai diri setiap apapun lah, setiap menghadapi keadaan yang ada ini, ketemu dengan siapapun, ternyata kita nggak boleh mengatakan hal-hal yang negatif ya. Terutama untuk anak saya minta maaf juga ya. Untuk Michelle, Karen, atau istri saya ya, untuk teman-teman saya, untuk Pak Hari, Pak Johari, atau teman-teman saya yang lain, tetangga-tetangga saya, mungkin ada perkataan saya yang
sering mengatakan perkataan yang kurang berkenan di hadapan atau kurang berkenan di hadapan orang lain, sehingga itu membuat orang lain sakit hati. Ya, itu kadang nggak sadar, saudara ya. Kalau Tuhan katakan tuh balok di mata nggak kelihatan, gajah di ujung sana kita malah kelihatan gitu ya. Balok di mata kita malah nggak kelihatan gitu ya. Nah itulah, makanya Tuhan tegur saya ini. Terus terang jujur saya minta maaf dan mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan lidah. Ternyata lidah itu sangat berbahaya kata Tuhan ya. Dan setiap apa yang kita katakan mengandung, Galatia 5 ayat 19, itu tidak berkenan sama Tuhan sama sekali ya. Yang berkenan Galatia 5 ayat 22 sampai 24, itu ya yang Tuhan inginkan. Ternyata manusia sering melakukan dua sisi yang berbeda ya. Kalau lagunya God Bless atau apa itu Gong 2000 itu kepala dua gitu ya, ular itu ya, kayak ular berkepala dua ya. Jadi kadang untuk Allah tapi meremehkan sesamanya. Padahal kan hukum Tuhan itu bukti bahwa mengasihi Allah yang tidak kelihatan adalah mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Sebetulnya kalau ada orang salah itu nggak perlu ditegur saudara, nggak perlu diingatkan, tapi ya dibiarkan saja. Nanti kita doa saja, doa syafaat, dan supaya Tuhan sendiri yang mengasihkan hikmat kepada dia gitu loh. Kadang kita ya menegur, jadi mereka salah ngerti, malah mereka marah dan mereka malah tersinggung. Nah gitulah, manusia itu memang begitu. Kalau nggak deket sama Tuhan itu ya namanya aja bapak pendusta yang menguasai kehidupannya, ya pasti dia adanya amarah, kebencian, iri hati, dendam ya. Pokoknya Galatia 5 ayat 19 itu akan terjadi dalam hidupnya gitu loh saudara. Makanya Tuhan ingatkan ini, ayo kita belajar saat ini benar-benar yang benar-benar dengan hati yang tulus, yang cinta ya kepada Tuhan itu terhadap sesama, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kalau lihat sesama kita berbuat negatif atau yang salah, ya sudah kita diamin aja, kita doakan. Tidak usah kita kasih tahu, tidak usah kita ceritakan ke orang lain juga. Itu adalah kesalahan-kesalahan fatal yang Tuhan tegur saya supaya saya tidak berkata-kata negatif lagi. Karena pada saat saya menabur perkataan negatif, disitulah pertumbuhan itu akan terjadi atas orang-orang yang saya katakan akan semakin parah kehidupan mereka. Ternyata begitu, dampaknya itu semakin parah. Kalau anak saya negatif, saya katakan negatif dan saya ceritakan ke orang lain, dan negatif ini akan semakin tumbuh saudara. Nah ini yang membuat firman Tuhan katakan nggak boleh di situ gitu ya. Jadi tegurlah secara pribadi empat mata, kalau tidak bisa ya ditegur secara kelompok, tetapi dengan cara yang benar, yang dari Tuhan gitu ya, bukan dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayo belajar bersama Tuhan dari pelajaran ini. Janganlah kita baca aja nanti ya di Yakobus pasal 3, satu pasal, jadi ngerti maksudnya apa ini maksud Tuhan, supaya kita tidak terjatuh lagi di dalam Galatia 5 ayat 19 ya. Ini benar-benar berbahaya, dan bapak pendusta akan menguasai lidah kita untuk menjadi orang-orang yang kurang berkenan di hadapan Tuhan melalui perkataan kita yang sering mengatakan perkataan-perkataan negatif terhadap orang-orang yang kita lihat memang kehidupannya negatif. Nah itu tidak boleh dikatakan kata Tuhan. Nggak boleh dikatakan. Katakanlah hal-hal yang positif terhadap dirinya, bahwa Tuhan sanggup memberikan hikmat dan merubah kehidupannya. Itu yang Tuhan inginkan. Nah kemudian kita harus semakin bijaksana, yaitu banyak berdiam diri dan banyak berdoa saja. Itu kata Tuhan. Orang-orang yang berbijaksana adalah orang-orang yang bisa memiliki penguasaan diri yang penuh, yang seperti Tuhan Yesus ajarkan di Galatia 5 ayat 22 sampai 24 ya. Jadi intinya itu saudara, cuma ditegur sama Tuhan itu, makanya saya sudah minta maaf di awal. Jadi kiranya ini bisa menjadi pelajaran kita terhadap sesama kita, bahwa kalau kita mengasihi sesama
harus mengasihi dia seperti diri kita sendiri, kata Tuhan. Itu bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau perkataan kita banyak yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, nah itu yang harus diperbarui. Itu saya alami dan saya ngaku bahwa itu salah dan tidak benar di hadapan Tuhan. Dan saya minta maaf dan mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan saya ini. Oke, kiranya ini bisa menjadi hikmat dan pelajaran buat kita, supaya kita semakin positive thinking di hadapan Tuhan, ya sesuai firman Tuhan. Janganlah Galatia 5 ayat 19. Jadi semua perkataan yang mengandung di Galatia 5 ayat 19 itu kurang berkenan di hadapan Tuhan. Hendaklah kita pakai Galatia 5 ayat 22 sampai 24 ya. Itu aja sekedar sharing firman Tuhan 10 menit yang menjadi berkat bagi kita. Dan biarlah Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita dan semakin mencintai Tuhan lebih dari segalanya, karena Tuhan sendiri yang memilih kita, mengangkat kita dan memilih kita menjadi umat-umat pilihan yang berkemenangan bersama Tuhan. Dan semangat. Haleluya. Oke, sampai ketemu lagi pada One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa, dan kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengingatkan dan menolong umatnya di dalam berjalan dalam kebenaran, jalan kebenaran dan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan secukupnya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ampuni segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu lagi pada One Way Ministry season berikutnya. Selamat berdoa syafaat. Dan bagi yang muslim selamat sholat tahajud dan sholat subuh. Demikian juga yang Kristiani selamat doa syafaat dan berdoa prophetik bersama tuntunan Roh Kudus. Dan kemenangan demi kemenangan menjadi kita anak-anak Allah dalam kesuksesan bersama Allah. Amin. Haleluya.